Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Pagi, Bu. Baik. Ya, alhamdulillah. Ya, berarti kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Ibu minta yang mimpin doa itu Rizka. Coba Rizka. Yo, coba Hai teman-teman, bersama. Terima kasih anak-anak. Hari ini siapa ya yang belum gabung, yang tidak masuk di sini siapa ya? Farhan kayaknya belum masuk ya. Farhan tidak masuk. Enam. Jangan. Kenapa? Jangan nggak masuk. Sakit perut. Sakit perut. Ya sudah nggak apa-apa. Anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Ya. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemarin kita sudah belajar tentang magnet, kemudian belajar tentang apa lagi? Formulir. Formulir, bagus. Terus tentang apa lagi? Magnet. Ya, magnet, formulir. Kemudian satu lagi apa? Kita belajar tentang negara-negara ASEAN ya. Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengirim link ya, link video pembelajaran. Coba kalian lihat videonya mengenai apa ya. Coba sudah dikirim ya sama Ibu ya di WA. Coba kalian lihat isinya mengenai apa. Sudah dilihat anak-anak videonya? Ya. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, bagus. Sudah. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ya, 1. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu menganalisis ciri-ciri reklame yang ada di sekitar secara tepat. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu menyimpulkan tujuan macam-macam reklame dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks bacaan, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang keempat, dengan membaca teks bacaan, siswa mampu menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang kelima, dengan membaca teks bacaan, siswa mampu menerapkan sikap menghargai keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Pada pembelajaran 2 ini ada 2 mapel ya. Yang pertama adalah SBDP, kemudian yang kedua adalah PPKN. Anak-anak sudah nonton videonya tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus. Itu isinya tentang apa tadi? Yang sudah dilihat isinya tentang reklame ya, isinya tentang reklame video tadi. Sekarang dijelaskan sama Ibu. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat
dengan menggunakan gambar. Tujuan reklame adalah apa? Apa yang tahu? Satu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Ya, bagus. Berarti tujuan reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Bagus ya. Nah, contoh reklame itu apa saja yang di video tadi? Yo, siapa yang tahu? Coba. Brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Ya, bagus ya. Jadi contoh reklame dapat berupa poster. Poster itu poster yang ada di jalan tuh, poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Ya, bagus ya. Coba kamu lihat contoh reklame. Reklame yang nomor 1 dan nomor 2. Ini yang nomor 1 dulu. Itu isinya tentang apa? Coba. Ayo peduli aja. Ya, ayo peduli Pajak. Ya, ayo peduli pajak. Berarti contoh reklame ini mengajak masyarakat untuk selalu membayar pajak, ya pajak. Jadi masyarakat diajak melalui reklame ini supaya masyarakat itu rajin membayar pajak. Terus yang kedua ini tentang apa? Coba lihat reklame, iklannya tentang apa ini? Pepsodent. Nah, Pepsodent. Berarti Pepsodent ini agar dikenal oleh masyarakat, kemudian masyarakat membelinya. Berarti tujuan dari reklame ini adalah untuk komersial, komersial. Kalau yang pertama non komersial, jadi hanya berisi ajakan. Nah, kalau yang kedua itu komersial, berarti untuk dijual, ya. Jadi tujuannya beda antara yang 1 dan 2. Pengertian keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah perbedaan tingkat ekonomi suatu daerah atau masyarakat seperti tingkat pendapatan, komoditas utama, dan sebagainya. Contoh, perdagangan, industri, nelayan. Contoh keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi, ya, contohnya apa? Contohnya ini ada pekerjaan perajin mebel. Perajin mebel. Kerjaannya itu apa? Membuat ya, perajin mebel itu pekerjaan apa, anak-anak? Membuat lemari, membuat meja dari bahan-bahan kayu, ya. Perajin mebel. Ini yang kedua ini apa ini? Industri mobil. Pekerjaannya orang ini apa? Apa? Merakit, ya, memproduksi mobil. Ya. Industri mobil ini merakit mobil, membuat mobil. Kemudian di sini ada kegiatan jual beli di pasar, ya. Kegiatan jual beli di pasar berarti aktivitas menjual dan membeli, ya. Kemudian ini orang belanja di toko swalayan. Ada yang belanja di pasar, ada yang belanja di swalayan. Ya. Dan profesi ini, profesi apa? Sebagai Dokter memeriksa pasien. Dokter. Pekerjaan dokter. Kemudian lagi di sini pekerjaannya sebagai Guru mengajar. ya, sebagai guru. Jadi keberagaman ekonomi itu macam-macam. Profesi orang itu kan macam-macam, keberagaman ekonomi. Ada misalnya yang bekerja sebagai tukang parkir, ada, ya. Ada yang bekerja sebagai apa selain contoh di sini? Bekerja sebagai pemulung, ada tidak?
Ya. Ada pekerjaannya sebagai tukang beca, ada ya. Jadi bermacam-macam pekerjaan, keberagaman ekonomi di dalam masyarakat. Jadi dengan keberagaman ekonomi ini diharapkan apa? Kita itu saling menghargai. Jadi tidak boleh kita menghina. Misalnya ada yang bekerja sebagai tukang beca, misalnya ada yang bekerja sebagai pemulung. Itu kita tidak boleh menghina pekerjaan mereka. Kita harus menghargai. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan memberi tugas LKPD. Ini nanti akan Ibu kirimkan di grup WA. Ya. Nanti kalian kerjakan. Kemudian kalian foto hasilnya pekerjaan kalian. Nanti akan dinilai sama Ibu ya. Tugas yang pertama LKPD-nya ada 2, LKPD 1 dengan LKPD 2. Nanti kalian kerjakan evaluasinya. Nanti dikirim lewat WA ya. Mbak. Sekarang anak-anak kita itu tadi sudah belajar apa saja. Melalui pembelajaran ini bisa disimpulkan bahwa apa? Tujuan reklame adalah apa tadi? Tujuan reklame adalah ada yang tahu apa tadi tujuan reklame? Tujuan reklame adalah agar produk dapat dikenal oleh masyarakat memiliki keinginan. Ya, bagus. Jadi tujuan reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Bagus ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai reklame. Kemudian yang kedua, kita belajar mengenai apa tadi? Perbedaan tingkat ekonomi suatu daerah atau masyarakat. Ya. Bagus ya. Yang kedua, kita belajar mengenai perbedaan tingkat ekonomi suatu daerah atau masyarakat. Ya. Yang ketiga kita belajar mengenai apa, anak? Mengenai keberagaman ekonomi di dalam masyarakat ini tadi tidak menjadi penghalang untuk kita saling apa? Menghormati dan menghargai perbedaan. Ya, bagus. Berarti kita harus saling menghormati profesi orang lain, ya, tidak boleh menghina. Kita saling menghormati dan menghargai perbedaan. Gimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan di pelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Jangan lupa ya, nanti LKPD-nya dikerjakan, kemudian dikirim hasilnya ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dipimpin siapa ini? Coba Nur. Teman berdoa mulai. Selesai. Ya. Terus ya. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri ya. Jangan lupa kalian semangat belajar di rumah ya. Selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.